Oke, assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Sudiro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah terkait sinyal system yang sudah saya sampaikan kemarin Selasa, namun ini adalah versi asinkronnya. Mungkin bisa untuk dipelajari lagi karena mungkin ada yang miss ketika di kelas kemarin dan bisa diulas kembali melalui video ini. Oke, kita akan masuk pada pembahasan awal terkait sistem kuliahnya. Kita akan sampaikan terlebih dahulu bahwa pada kuliah ini akan diajar oleh dua orang dosen. Yang pertama adalah Pak Dionisius Doni Ariananda dan saya Sudiro. Nah, ini adalah profil beliau. Beliau S1 dari Universitas Gadjah Mada Indonesia, kemudian S2 dari University of Technology Sydney, Australia, kemudian S2 kembali di Delft University of Technology, jadi S2-nya 2 kali. Ini adalah di Belanda, kemudian lanjut juga di TU Delft untuk doktoralnya. Jabatan fungsional beliau sekarang adalah asisten profesor di TTT UGM sejak 2019 April sampai sekarang. Kemudian research beliau terkait sinyal processing for telecommunication dan lain sebagainya terkait sinyal processing. Kemudian PhD thesis beliau adalah terkait compressive power spectral analysis dengan promotor Profesor Dr. Insinyur Gert J.T. Leus. Ini saya sampaikan nama promotornya. Mungkin kalau teman-teman mau lanjut studi di TU Delft bisa mencari profesor tersebut kalau mungkin tertarik dengan topik-topik beliau. Ini bisa dilihat dari Google Scholar beliau, bisa dilihat banyak sekali yang mengutip dan bisa dibaca terkait karya tulis yang beliau publish selama ini. Kemudian saya adalah S1 dari Universitas Gadjah Mada di TETI, di Elektro. Kemudian S2-nya juga di Universitas Gadjah Mada. S1 saya dari 2016 ke 2000 sampai 2020, kemudian S2 saya 2021 sampai 2023. Sejak Februari kemarin, sejak Februari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi dosen tidak tetap atau honorary lecturer, dosen honorer di TTT ini. Kemudian research saya yang telah saya geluti selama ini adalah terkait dynamical control system, baik itu linear maupun non-linear. Namun untuk saat ini saya masih fokus pada untuk non-linearnya baru di time domain analysis, sedangkan untuk non-linearnya, untuk linearnya bisa time domain, bisa di frekuensi domain. Skripsi saya yaitu terkait nonlinear element adaptive augmented backstepping control for attitude and altitude tracking of quadrotor using quaternion representation. Promotornya adalah Pak Imam, yaitu Dr. Imam Cahyadi, Kaprodi Teknik Elektro. Kemudian S2 saya juga dibimbing oleh beliau, Pak Imam Cahyadi, beralih dari kendali murni dalam kendali di ranah mobile robot, pindah ke kendali di power system, yaitu terkait voltage and frequency control of three-phase synchronous generator using feedback linearization. Kedua karya tulis ini, baik skripsi maupun tesis saya ini, saya fokus pada analisis nonlinear system, nonlinear control. Jadi mungkin teman-teman kalau yang ada yang tertarik boleh untuk bisa diskusi dengan saya. Ya, maksudnya kita bisa diskusi bareng terkait topik tersebut. Kemudian untuk kuliah isyarat sistem kali ini, semester ini, akan dibagi sebagai berikut. Sebelum UTS, 4 pertemuan bersama saya, kemudian 3 pertemuan bersama Pak Doni, pertemuan regulernya. Kemudian mungkin saya akan memberikan satu kelas tambahan, namun jadwalnya nanti menyusul. Kemudian sedangkan Pak Doni, beliau 3 pertemuan setelah saya, kemudian ditambah 1 pertemuan kelas tambahan, yaitu dijadwalkan 9 Maret 2024, jam 7:30 pagi hari Sabtu biasanya. Dan sifatnya tidak wajib secara online. Namun presensi kelas tambahan bisa digunakan untuk
mengisi kelas yang absen. Misalkan Anda absen di kelas reguler, tidak datang di kelas reguler, nah Anda bisa mengisi ketidakhadiran Anda itu di kelas tambahan tersebut. Walaupun sifatnya tidak wajib di kelas tambahan itu. Kemudian satu kelas pengganti wajib. Umumnya kelas pengganti itu tidak bersifat tidak wajib, namun pada kasus ini ditentukan oleh fakultas sehingga sifatnya wajib, yaitu pada tanggal 2 April, ini hari libur 12 Maret. Kemudian setelah UTS, dua pertemuan pertama diisi oleh Pak Doni, 2 pertemuan reguler, dan kemudian ada satu kelas tambahan. Kemudian 3 pertemuan reguler oleh saya, setelah itu 2 pertemuan reguler lagi oleh Pak Doni, plus 1 kelas tambahan. Untuk info kelas tambahannya, jadwalnya akan menyusul. Kemudian komponen penilaian, baik Pak Doni maupun saya, menggunakan presentasi seperti ini, yaitu ujian tengah semester 40%, ujian akhir semester 40%, ataupun kuis, tugas, dan PR 20%. Seperti itu. Kemudian untuk aturan di kelas saya, nanti di Pak Doni mungkin beda lagi. Kalau di kelas saya, presensi kuliah akan dilaksanakan pada pukul 14.30 sampai 14.45. Jadi kan kita masuknya tanggal jam 13.00. Nah, itu tidak langsung presensi, kita langsung mulai kuliah sampai sekitar 1,5 jam, sampai 14.30. Nanti selama 15 menit itu, dari 14.30 saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan kuis plus presensi. Jadi di layar akan saya tampilkan soal kuis dan QR presensi. Jadi nanti bisa di-manage sendiri waktunya. Intinya 15 menit itu harus dua-duanya selesai. Nah, mahasiswa yang melakukan presensi memang kesannya kayak memberi toleransi yang cukup panjang, itu 1,5 jam. Namun striknya di sini di nomor 3 bahwa untuk kuis itu syarat sahnya presensi Anda. Jadi misalkan Anda presensi, kemudian tidak mengerjakan kuis, maka walaupun udah tercatat di Sismaster, maka saya akan menghubungi pihak tenaga pendidik untuk meng-cancel presensi Anda, karena tidak sah di aturan kelas saya. Kemudian setelah pukul 14.45, akan dilanjutkan perkuliahan hingga akhir waktu kuliah. Kalau mungkin pertanyaan-pertanyaannya sifatnya contoh soal, mungkin akan kita bahas di akhir pembahasan. Namun kalau pertanyaan-pertanyaan yang fokus pada teori, kita akan berbicara, silakan untuk tanya langsung. Jadi silakan angkat tangan aja, Mas tanya gitu aja, kayak gitu. Nanti kita akan diskusi. Ya, namun harapannya dalam waktu 2,5 jam tersebut di kelas, saya harapannya bisa untuk menyelesaikan materi yang semuanya dalam PPT tersebut. Seperti itu. Kemudian silabusnya, berdasarkan yang ada di web sarjana, ada 4 LO yang harus dipenuhi, harus dipahami dalam menyelesaikan mata kuliah Isara Sistem ini. Yang pertama adalah terkait relationship between the input and output of the linear system, dan kemudian menentukan karakteristik sistem pada ranah time domain. Kemudian LO2-nya adalah udah masuk dari time domain, kemudian masuk ke frekuensi domain, yaitu melalui Laplace and Fourier transform untuk menganalisis karakteristik dari continue linear system berdasarkan stability, frequency response, and causality, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini, kalau satu kedua adalah dari time domain ke frekuensi domain, nah yang ketiga ini cukup mahal, dalam artian ini sangat penting sekali. Karena ini adalah relationship between continuous time and discrete time signals. Ini sangat penting karena ketika kita bekerja, bidang saya adalah di ranah kendali, kita sering membutuhkan namanya sensor dan aktuator. Nah, itu adalah suatu device yang menghubungkan antara continuous condition, bahwa kenyataan di dunia ini adalah continue, kondisi di dunia ini suatu, entah itu mechanical, suatu kondisi mekanik atau yang lain. Nah, agar dapat dihitung oleh komputer, agar dapat diproses oleh komputer, maka kita perlu namanya digitalisasi, yaitu sehingga butuh konsep sampling teori, butuh microcontroller yang sifatnya adalah digital atau discrete. Nah, ini adalah kita akan belajar terkait sampling teori di bab 3 ini,
dan implikasi-implikasi yang disebabkan oleh sampling teori tersebut. Kemudian setelah relationship between continuous and discrete time signal menggunakan sampling teori, bab 4 ini akan fokus pada discrete time analysis, yaitu terkait discrete time Fourier transform. Ini adalah di ranah frekuensi discrete, kemudian discrete time Fourier transform, discrete-nya waktunya discrete, Fourier frekuensinya bisa saja continue, seperti itu. Karena yang di FT nanti, kan ini di TFT, kalau di FT nanti akan dipelajari di TPID, seperti itu. Kemudian juga akan belajar terkait relationship to discrete time input and output signal. LO1 sampai LO4 adalah seperti itu. Nah, tempat LO ini akan direpresentasikan dalam beberapa topik. Nah, topik 1, 2, 3 ini akan yang menyampaikan adalah saya untuk pembelajaran di kelasnya. Kemudian ini adalah akan dicakup dalam 4 pertemuan awal. Kemudian untuk 3 pertemuan berikutnya adalah terkait Fourier analysis and LTI system. Memang kesannya ini cukup hanya satu topik, namun ini cukup padat sehingga butuh sampai 3 pertemuan plus 1 pertemuan tambahan oleh Pak Doni. Sangat banyak pembahasan terkait ini. Kemudian setelah UTS, setelah terkait Laplace transform, ini 3 ini oleh saya. Kemudian yang dipecah menjadi 2 pertemuan jadi 3 pertemuan tengah tadi. Kemudian untuk ini adalah sisanya adalah 8 sampai 12 akan dibahas oleh Pak Doni di 4 pertemuan akhir setelah UTS, yaitu 2 pertemuan sebelum saya dan 2 pertemuan setelah saya. Adapun referensi bukunya adalah berikut, namun yang majornya yang paling banyak ada diambil dari buku Oppenheim, Wilsky ini Signal and System. Kebanyakan dari sini. Namun untuk sehingga fokusnya di nomor 1 ini dulu. Kalau mau nambah silakan nomor 2 kayak gitu. Atau asalkan Anda bisa senyamannya. Namun kami lebih fokus di nomor 1 dulu. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan kuliahnya. Yang pertama, nah pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai 4 topik ini, yaitu pertama adalah pengenalan, kedua adalah continuous time and discrete time signal, kemudian nomor 2, 3 adalah transformation of independent variable, kemudian exponential and sinusoidal signals. Referensi bukunya adalah di buku Oppenheim ini. Yang kita masuk ke pembahasan 2 subbab pertama. Nah, oke. Jadi continuous time signal. Jadi sinyal adalah ini continuous time signal berarti independent variabelnya adalah waktu. Kita akan masuk dalam pembahasan sinyal dulu. Isyarat dapat menggambarkan berbagai fenomena fisik. Langsung contohnya adalah di bawah ini. Fenomena fisik yang dimaksud apa sih di sini? Kalau di sini kan kita punya rangkaian induktor L dan rangkaian kapasitor C. Nah, ketika kita nggak hubungan dengan tegangan apapun, ya kita nggak akan mendapatkan fenomena apapun. Namun ketika kita tambahkan voltage input, voltage source di sini, yang kita anggap sebagai input dari suatu sistem ini, maka kita peroleh kalau voltage berupa nilai konstan, ini ada 3 volt, 3,0 volt, maka outputnya akan menjadi sinusoidal. Nah, ini kan unik, seperti itu. Nah, jadi dengan kita melihat ketika LC ini kita kasih tegangan konstan 3,0 volt, kok outputnya seperti ini. Ini kan kita mendapatkan informasi bahwa ternyata rangkaian LC ini adalah suatu osilator, linear osilator. Nah, kata linear ini kita akan bahas nanti di pembahasan suatu sistem. Ini kan kita baru belajar sinyal dulu, baru sistemnya. Nah, pada contoh ini kan namanya sinyal yang kemudian kita sebut sebagai input karena kita yang ngasih, kemudian kita tahu nilainya akan segini, kemudian ini adalah suatu sistem. Ini adalah suatu sistem. Nah, kemudian ini ada outputnya, sinyal
output. Nah, pembahasan sinyal and system pada kesempatan ini kita baru akan mempelajari sinyal dulu. Terkait maksud dari kata linear di sini apa? Nah, linear system ini apa? Nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya terkait kondisi jenis-jenis sistem tersebut. Nah, kemudian informasi dapat diekstrak dari suatu isyarat berdasarkan pola perubahan besaran fisik. Nah, pola perubahan besaran fisik di sini. Kita lihat polanya ini kan konstan terus kan ya, konstan terus. Namun outputnya kenapa kok bisa seperti ini? Nah, dengan kondisinya tadi kita bisa sebut bahwa ini adalah sistem ini adalah sebagai LC osilator, sistem osilator. Nah, kenapanya? Kenapa seperti ini? Kenapa outputnya seperti ini? Nah, itu akan dibahas nanti pada pembahasan lebih dalam. Anda butuh terkait pembahasan terkait Laplace transform, convolution, dan tentunya untuk mengetahui jenis sistemnya, Anda harus belajar terkait electric circuit theory karena ini adalah rangkaian listrik sehingga Anda perlu paham electric circuit theory. Nah, kemudian yang contoh kedua ini gambarnya ketika pola inputnya adalah seperti ini, turun dulu kemudian naik kemudian tiba-tiba turun dan dia konstan seperti ini, outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk memahami ini juga kita butuh namanya electric circuit theory, convolution, and Laplace transform nanti masih di masing-masing babnya. Namun untuk contoh yang kedua ini, Anda juga butuh paham terkait control theory. Nah, ini adalah advance dari chapter 11. Sehingga untuk membuat gambar di slide 1 ini aja, Anda harus udah khatam buku Oppenheim tersebut plus advance-nya, seperti itu. Kan ini kondisi di kenyataan, ini kan kondisi di kenyataan juga. Namun ini adalah simulasi atau simulasi komputer atau katakanlah bacaan sensor. Sehingga Anda harus paham menghubungkan antara kondisi di kenyataan melalui suatu sensor sehingga bisa ditampilkan oleh komputer. Nah, itu kan nanti kan butuh namanya sampling theory dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, kita kembali pada bab 1 ini, slide 1 ini. Jadi pada kasus ini kita akan fokus pada isyarat waktu kontinu dulu, yaitu ini ada konvensi atau karakteristik yang dijelaskan dalam buku Oppenheim. Yang pertama adalah terdefinisi untuk seluruh nilai kontinu variabel bebas. Nah, sebelum bahas nomor 1 ini kita akan bahas apa sih variabel bebas itu. Variabel bebas adalah misalkan gini, kita punya ini kan, kita punya nilai ini, kita punya kan namanya isyarat atau sinyal, Nah, kalau isyarat kontinu, waktu kontinu, dia variabel bebasnya apa di sini? Apakah nilai dari sumbu y ini, apa sumbu y ini atau sumbu x ini? Dan sumbu x ini adalah sumbu waktu, time. Nah, ini sumbu y adalah nilainya. Kalau ini kan begitu juga dengan ini, begitu juga dengan ini, time. Ini adalah nilainya. Nah, ada dua nilai ini. Kira-kira yang akan selalu tetap tidak terpengaruh atau apa? Apakah nilai yang ini, nilai atas ini, nilai vertikal ini, nilai sinyalnya, voltage ini, atau nilai bawahnya, nilai waktu? Tentunya waktu kan, karena kita nggak bisa merubah sesuatu sehingga waktunya berubah, kan tidak. Namun nilai voltage ini akan berubah seiring waktunya berubah, kan logikanya seperti itu. Sehingga kita bisa notasikan V ini, Vs ini adalah sebagai fungsi waktu. Nah, ini adalah Vs, ini adalah Vs adalah isyarat, sedangkan T adalah variabel bebas. Nah, maksudnya terdefinisi untuk seluruh nilai kontinu variabel bebas gimana? Nah, kita lihat di sini. Ini di tiap titik ini kan warnanya pasti ada merah. Di tiap nilai waktu dia akan selalu ada warna merah, kurva warna merahnya. Sehingga di tiap waktu yang kontinu, yang kontinu dia akan memiliki nilai, selalu memiliki nilai. Itu adalah salah satu contoh adalah karakteristik dari isyarat waktu kontinu. Kemudian karakteristik kedua adalah variabel bebasnya juga kontinu. Oke.
dia oke, kita sebenarnya nomor 2 dulu ya. Jadi waktunya continue dalam artian kita bisa mencari saat T sama dengan 1, nilai PS1 sama dengan berapa. Kemudian saat T sama dengan 1 plus 10 pangkat min 6, maka VS T1 adalah ini berapa? Kita akan selalu mendapatkan nilai ini. Kita akan selalu mendapatkan nilai ini. Jadi waktunya continue. Jadi saat T sama dengan plus 10 min 6 atau saat T1 sama dengan 1 plus 10 minus 10. Nah, jadi T-nya juga continue dalam artian di setiap nilai T, VS ini terdefinisi di setiap nilai waktu tersebut. Itu nomor satu. Kemudian karena terdefinisi di setiap nilai waktu, otomatis variabelnya, otomatis waktunya juga harus continue kan, kayak gitu. Kemudian nomor 3 adalah variabel bebas continue waktu menggunakan simbol T. Ini adalah konvensi saja. Sometimes mungkin ada yang menggunakan tau, sometimes menggunakan M ataupun itu terserah. Namun konvensi dalam buku ini, dalam buku Oppenheim, bahwa variabel bebas continue waktu menggunakan simbol T, time. Kemudian nomor 4 variabel bebasnya diapit parentesis kurung seperti ini. Ini adalah perbandingannya dengan discrete nanti. Kalau sehingga ketika kita mendefinisikan, kita misalkan saya menuliskan suatu sinyalnya adalah kita punya sinyal VS dalam kurung T seperti ini atau VC dalam kurung T ini, maka karena kita sudah tentukan konvensi dari awal, maka ini maksudnya adalah isyarat continue. Isyarat continue waktu. Seperti itu. Jadi konvensi. Nah, konvensi ini penting karena memang kalau kita bahasnya di ranah perkuliahan yang pembahasannya adalah hal-hal basic, kesannya tidak akan terpengaruh banyak, pengaruhnya tidak akan signifikan. Namun ketika kita berbicara langsung di penelitian, penulisan paper dan lain sebagainya, yang mungkin papernya yang Q1 yang mungkin halamannya sampai 16 halaman dan padat sekali, banyak rumusnya, banyak equation-nya, itu sangat menjengkelkan kalau ada notasi yang tidak terdefinisi di awal. Katakanlah misalkan ada notasi V atau notasi seperti ini, tiba-tiba di pertengahan equation dan tidak didefinisikan di awal, itu akan membingungkan sangat luar biasa. Kita akan menebak-nebak dan belum tentu benar. Padahal kita mempelajari papernya untuk belajar dari awal. Nah, itu sangat signifikan pengaruhnya. Sehingga mari kita mengikuti notasi walaupun itu hal yang sederhana, toh tidak berat juga kan. Oke, contoh lain dari continuous time signal adalah seperti ini. Ini kasus ini adalah ini konsep viskositas pada fluida. Viskositas pada fluida ini misal contoh, saya ambil contoh adalah bola emas, bola aurum AU ball moving downward in mercury. Mercury itu walaupun logam tapi dia cair, sehingga di sini saya manfaatkan untuk sebagai contoh sebagai fluida. Nah, ketika kita punya bola, misalnya bola emas lah atau apa, bola emas, ini adalah atau saya menjelaskan dalam bahasa Indonesia sehingga ini saya tulis sebagai udara saja daripada air nanti. Udara. Nah, ketika ini Anda jatuhkan, dia akan semakin cepat. Dia akan semakin cepat. V-nya akan semakin cepat. Karena ada percepatan gravitasi. Namun ketika bola emas ini saya jatuhkan di suatu cairan, entah itu air ataupun kasus ini saya ambil fluida karena saya ambil merkuri karena dia memiliki viskositas yang tinggi sehingga float-nya tidak lama, tidak butuh waktu yang lama. Sampai kalau saya pakai air ini bisa sampai berapa ribu detik baru kelihatan ini ya, baru kelihatan converge to zero-nya yang percepatannya.
karena viskositas air lebih kecil kayak gitu. Sehingga saya ambil kasus seperti ini yang ambil kasus merkuri yang memiliki viskositas yang tinggi. Nah, ketika kita jatuhkan dalam fluida, maka dia tidak hanya mengalami gaya gravitasi, namun dia juga mengalami gaya angkat Archimedes dan gaya Stokes, gaya gesek air. Sehingga pada gaya gesek air ini dia berbanding lurus dengan kecepatan. Nah, ketika bola emas ini dia jatuh, otomatis kan kecepatannya semakin nambah karena ada gaya gravitasi. Namun dengan kecepatan nambah ini dia memperbesar gaya Stokesnya, sehingga semakin dia turun, semakin dia besar gaya geseknya. Nah, sehingga suatu momen akan mencapai pada titik equilibrium point di mana resultan ini resultan gayanya akan sama dengan 0. Sama dengan 0 dalam artian percepatannya adalah sama menuju 0, kemudian kecepatannya tidak lagi semakin cepat, tapi akan menjadi konstan kayak gitu. Walaupun dia akan tetap turun ke bawah. Nah, kalau di kasus ini kan kita bisa melihat bahwa suatu sistem seperti ini adalah suatu sistem. Kondisi ini suatu sistem, ini adalah suatu sinyal. Nah, penentuan mana input mana output itu tergantung interest kita. Nah, pada saat ini berarti kan ketika inputnya adalah gaya gravitasi, kemudian outputnya kita bisa melihat ini. Biasanya penggunaan output itu apa sih? Output biasanya adalah hal yang pengen kita amati. Misal kasus ini adalah bola emas. Kita di sini kita tambahi plus sensor misalkan, plus sensor. Berarti kan kita pengen tahu ketika bola emas dijatuhkan, kira-kira sensor ini akan membaca pergerakannya seberapa, jarak dia akan pada kedalaman berapa, kemudian dia pada kecepatan berapa dan percepatan berapa. Nah, berarti sinyal yang interest kita ini adalah sebagai output kayak gitu. Output, sedangkan ini adalah input. Karena kita tidak merubahnya, namun ini yang menyebabkan ini terjadi seperti itu. Dan ini adalah suatu sistemnya yang untuk menentukan outputnya ini, kalau sensor kan dia membaca, namun ketika kita ingin menganalisis secara fisik, secara matematis, kita perlu namanya mechanical fluid di sini untuk memahaminya. Sehingga untuk reproduce those sinyal, kalian butuh belajar fluid mechanics. Kemudian dapat fluid mechanics, kalian melakukan operasi konvolusi untuk input sinyal, kemudian dapat outputnya, kemudian Laplace transform di sini. Kayak gitu. Ini ada contoh continuous time. Kenapa continuous? Karena kita lihat ini terjadi di setiap waktunya. Anda bisa lihat di time ini kan W, berarti WT. WT. Dia akan selalu konstan, yaitu MG karena M-nya konstan. G juga konstan, walaupun G kalau kita lihat secara general, G akan semakin kuat ketika dia semakin mendekati pusat bumi. Namun kita anggap ini kita abaikan perubahannya karena sangat kecil. Kemudian ini adalah YT, ini adalah VYT, ini adalah AYT. Nah, ini untuk kasus ini adalah sumbu Y. Ini positif ke bawah, X positif ke kanan. Jadi penentuan positif negatifnya terserah kita, tidak mematok. Asalkan kita konsisten dengan notasi tersebut. Nah, kalau tadi kan continuous time sinyal ya, mungkin mungkin ada bayangan, loh Mas, bukannya emang semua sinyal itu selalu ada di tiap waktunya ya? Oke. Kalau mungkin akan perbedaannya terasa mengena kalau saya tampilkan perbedaannya dengan discrete time sinyal. Nah, pertama saya bicara waktu discrete. Berkebalikan dengan continue, dia terdefinisi hanya pada nilai discrete variabel bebas. Variabel bebasnya adalah waktu. Karena di sini time tuh. Waktu, pada sini adalah waktu. Contoh adalah waktu. Kemudian simbolnya menggunakan simbol N. Jadi kemudian ini dulu, kita berbicara notasi dulu. Kalau tadi kan kita untuk continue, kan kita ini XT seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk discrete adalah XN. Nah, discrete. Nah, kita masuk terdefinisi hanya pada nilai discrete
variabel bebas, kemudian variabel bebasnya hanya berupa nilai diskret. Oke. Kasus yang saya ambil adalah FIFA World Cup. Kita tahu bahwa FIFA World Cup ini terjadi hanya setiap 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Nah, jadi misal di sini ada tahun ini ada 2002. Kemudian ini adalah 2006. Nah, misalkan saya tanya, X 2005 berapa? Banyak gol dari top skor, banyak gol dari top skor Piala Dunia tahun 2005 berapa nilainya? Ya tidak ada, nggak ada karena FIFA World Cup terjadi 4 tahun sekali. Sehingga di tahun ini ada emang ada tahun 2002 ada nilainya, 2006 ada nilainya, tapi 2005 nggak ada nilainya. Berbeda dengan yang continuous time signal tadi. Anda nggak cuma 2002, misal 2002 plus 10 pengalaman 10 pun akan ada nilainya untuk continuous time. Ini maksud dari variabel bebas hanya berupa nilai diskret dan terdefinisi, kemudian nilai dari sinyal tersebut hanya terdefinisi pada variabel bebas tersebut. Jadi variabel bebasnya adalah waktunya terjadi FIFA World Cup ya dari hanya tahun 2000 kemudian 2002, 2006 dan selanjutnya selisih 4 tahun. Nggak ada FIFA World Cup 2005. Nah, kemudian ketika dipaksakan tanya nih, maksud dari nomor 1 adalah berapa gol dari top skor FIFA World Cup 2005? Ya nggak ada karena variabel bebasnya waktunya di waktu 2005 aja nggak ada FIFA World Cup, apalagi ditanya top skornya kayak gitu. Dan konvensi nilai n ini hanya dibatasi untuk integer. Sebenarnya ini hanya konvensi karena untuk memudahkan saja sebenarnya. Nah, pembahasan untuk konvensi ini akan saya bahas nanti pas contohnya terkait sampling, karena di sini kurang mengena kalau kita bahas di sini. Kenapa kita bahas seperti ini? Untuk kasus ini kan kita udah lihat angkanya ini integer semua. Namun kenapa dibutuhkan konvensi ini kita akan bahas nanti. Nah, sebelum kita masuk tadi, kalau tadi kan kita bicara waktu diskret, berarti kalau ada waktu diskret, berarti dia adalah isyaratnya adalah isyarat memiliki variabel bebas berupa waktu. Nah, kalau isyarat diskret aja, ya tergantung variabel bebasnya. Variabel bebasnya belum ditentukan. Contohnya misal, contoh lain dari kondisi FIFA World Cup lagi, kita lihat siapapun pemenang yang udah ada dan berapa kali dia menang. Nah, kan variabel bebasnya adalah tahunnya. Ada negaranya. Argentina, Brazil, England, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nilai isyaratnya adalah nilai dari banyaknya berapa kali di negara tersebut menang. Nah, ini contoh isyarat diskret, namun tidak dengan variabel waktu. Seperti itu. Nah, bedanya apa? What is difference between ini dengan sebelumnya? Kalau ini, Anda taruh France ini di sebelum Brazil, misal di sini, kemudian Brazil Anda taruh setelah Italia, itu tidak mempengaruhi apapun. Dalam arti, oke, maknanya tetap sama, tapi tidak mempengaruhi proses berikutnya. Contoh, proses yang terpengaruh dengan urutan adalah forecasting. Nah, misal Anda ini menggunakan data nilai ini, Anda ingin memprediksi, Anda ingin memprediksi kira-kira banyak gol dari top skor FIFA World Cup 2006 berapa sih? Nah, Anda bisa melakukan forecasting dari urutan data ini, data urutan waktu seperti ini. Namun ketika ini misal yang data tahun 1982 ini Anda tarik ke sini, kemudian yang ini Anda tarik ke sini, Anda pindah-pindah, hasil forecasting-nya akan berubah seperti itu. Nah, sehingga namun kalau ini ya Anda ubah nggak akan berubah, kecuali kalau interest-nya adalah di place pun itu
spasial jadinya. Namun kan kasus ini kita nggak menentukan variabel biasnya belum ditentukan. Jadi ini kita ubah-ubah nggak akan berpengaruh pada forecasting, kasus forecasting. Ini ada sebagai contoh saja sebenarnya. Nah, ini ya, kenapa tadi konvensi tadi itu penting, kenapa konvensi bahwa N ini harus berupa integer, ini penting, ya karena sinyal diskret itu bisa murni karena sistemnya diskret, seperti kayak FIFA World Cup. Baik, dia emang hanya terlaksana 4 tahun sekali, sehingga kita anggap sebagai itu adalah kondisi itu suatu sistem, sehingga ya hanya selalu akan diskret itu loh. Namun bisa saja diskret itu didapat dari sampling isyarat kontinu, isyarat waktu kontinu. Misalkan kita kan tadi punya L dan C di sini. Kita kasih input berupa tegangan yang konstan di awal, tegangan step. Seperti ini namanya tegangan step konstan di awal. Nah, ternyata kita kan pengen ngamati outputnya, output di tegangan di kapasitor. Memang secara mathematical modeling kita dapat isyarat kontinu seperti ini. Namun pada kenyataannya kan kita untuk tahu bahwa isyaratnya seperti ini nih. Nah, itu Anda butuh voltage sensor. Nah, kita tahu bahwa sensor itu adalah suatu digital device. Digital device. Digital device ya namanya juga digital. Sehingga ini adalah dia butuh namanya sampling. Dia nggak bisa bekerja all value of times. Dia hanya berdasarkan kemampuan samplingnya, sampling rate-nya. Nah, sehingga misalkan nih frekuensi sampling dari voltage sensor ini adalah 10 Hz. Maka dengan sinyal asli yang berupa warna merah ini, kita akan peroleh samplingnya ada seperti ini. Akan seperti ini. Memang ketika kita lihat di sini katakanlah ya, katakanlah ini kan 0. Kemudian di sini adalah karena 10 Hz berarti ini adalah 0,1 detik ya. Nah, ini adalah 0,1 detik. Nah, gimana kan katanya waktunya ini harus diskret. Nah, ini kan bisa terus bahwa saya salah dan 0,1 detik sehingga x nt oke 0,1 detik kayak gini tuh. Sama dengan berapa misalkan. Nah, penulisan seperti ini. Kemudian karena frekuensi samplingnya adalah 10 Hz lagi, data berikutnya adalah di 0,2 detik. Ini adalah di 0,2 detik. Ini sama 0,2 detik. Sehingga kita bisa berikutnya adalah 0,2 sama dengan berapa. Dan berikutnya adalah juga X 0,3 sama dengan berapa. Nah, daripada kita nulis detail waktunya ke berapa, akan lebih nyaman kalau kita hanya fokus pada ini data ke berapa gitu aja, tidak perlu waktu data pada waktu berapa seperti itu. Sehingga nilai n ini adalah bentuk dari ini. Soalnya ini ada nilai seperti ini adalah masih berupa notasi kontinu. Nah, instead penulisan seperti ini kita lebih memilih pada karena kita sudah tahu frekuensi samplingnya adalah 10 Hz sehingga periodenya adalah 0,1 detik, ya kita tulis saja sebagai X1 adalah sama dengan X 0,1. Kemudian X2 sama dengan X 0,2 dan berikutnya. Kayak gitu. Ini adalah kenapa konvensi itu muncul ya untuk menyederhanakan untuk biar lebih nyaman saja dalam menuliskan. Tidak harus fokus pada ini time berapa, tidak. Karena pada kenyataannya default ketika kita menggunakan sensor itu kita nggak interest pada ini waktu keberapa karena ya waktu 0 adalah ketika kita pertama kali mengkoneksikan antara voltage sensor terhadap ke komputernya. Namun kan kita sometimes butuh ini dalam runtun segini data sekian nilai sekian KLB itu jadi lebih dominan di interestnya seperti ini kayak gitu. Nah, kembali kita lihat perbedaannya seperti ini. Misal kita punya frekuensi sampling ada 10 Hz sehingga kita outputnya adalah seperti ini. Nah, kemudian frekuensi sampling 5 Hz outputnya seperti ini dan frekuensi sampling 1 Hz outputnya seperti ini. Nah, kira-kira sensor
dengan frekuensi berapa yang kira-kira sensornya minimal harus memiliki frekuensi berapa agar datanya valid gitu loh. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kan kita punya berapa puncak ini? 1, 2, 3, 6, 9, 11. Ini ada 1, 3, 6, 9, 12. Ada 11 puncak, 11 puncak, dan 12 lembah. 11 puncak dan 12 lembah. Nah, dari frekuensi sampling 10 Hz kita peroleh ini 3, 6, 9, 11 puncak dan 3, 6, 9, 12. Dengan frekuensi 10 Hz kita masih mendapatkan 11 puncak dan 12 lembah. Gimana dengan 5 Hz? Sehingga kita masih ketika kita mau rekonstruksi, kita tebakkan aslinya merah ini. Namun karena kita pakai sensor, kita cuma dapat data seperti ini. Nah, untuk keperluan berikutnya kita tentunya ingin sebisa mungkin bisa mendekati dengan data aslinya. Sehingga misalnya ini direkonstruksi katalah ini masih oke lah, masih valid karena terdiri peak-nya tetap masih 11, lembahnya 12. Gimana dengan 5 Hz? Ini ada 3, 6, 9, 12. 12 ya, ini hampir habis. Oke. 12 lembah, kemudian ini 1, 2, 3, 6, 9, 11. Ada 11 peak dan 12 lembah lagi. Namun pada penggunaan frekuensi sensor dengan frekuensi sampling 11 Hz, kita hanya mendapatkan 1, 2, 3. 3 puncak. Kita hanya dapat 3 puncak dan 1, 2, 3, 4. 4 lembah. Sehingga penggunaan ini tidak valid. Not valid. Ini still valid. Karena rekonstruksinya udah hancur kalau seperti ini. Masa 11 puncak dan 12 lembah tinggal 3 puncak dan 4 lembah. Kalau ini masih oke lah, masih ada 11 masih 11 puncak dan 12 lembah masih valid. Ini valid. Nah, pertanyaan adalah what is the minimum sampling frequency needed and why seperti itu? Kenapa seperti itu? Maka kalian butuh belajar dari Fourier series bab 3, Fourier transform bab 4, dan sampling theory bab 7. Kenapa saya tunjukkan apa sih kegunaannya tiap bab seperti ini? Harapannya adalah teman-teman yang udah cerdas namun hanya mau mempelajari sesuatu yang ada gunanya, Anda udah tahu, oh gunanya seperti ini. Soalnya ada loh beberapa teman itu, dia tuh cerdas, namun dia hanya mau belajar sesuatu yang dia udah tahu kegunaannya. Padahal dia belum tahu kalau kegunaan tersebut banyak sekali dan dia menyesal ketika baru udah terlewatkan semesternya, baru tahu, oh kegunaannya seperti ini ya, sehingga dia harus mengulang karena nilainya jelek. Itu kan sangat disayangkan, sehingga saya kasih intro di awal agar teman-teman tersemangati dengan kegunaan apa yang akan dipelajari di sinyal and system, kuliah sinyal and system ini. Dan harapannya paham dan tentunya dengan nilai yang baik seperti itu. Nah, isyarat waktu dari kemudian ini adalah penggunaan sensor. Penggunaan sensor juga pada isyarat waktu ini, yaitu EEG. Otak manusia itu juga ketika kita amati dengan sensor EEG ya oke, kita amati, ternyata dia ada gelombang listriknya, itu berupa yang dinamakan sebagai elektroencephalogram. Nah, ini adalah menggunakan dengan sensor elektroencephalograph, kita peroleh data gelombang otaknya. Apa sih gunanya? Banyak. Contohnya adalah kalau di sini jelas ini untuk driver drowsiness detection untuk sopir biasanya. Terutama sopir kendaraan besar atau kalau misal sampai bis yang menampung puluhan orang atau taksi seperti biasanya. Nah, itu kan
kan yang namanya berkendara di jalanan kan sering ya astagfirullah. Kalau yang namanya berkendara di perjalanan kan bisa saja ditakutkan sopirnya ngantuk dan bisa berakibat di kecelakaan. Nah, itu yang kita sangat ingin menghindari hal tersebut. Nah, sehingga ada ide bahwa ya bahwa sopir itu memakai suatu mirip helm, di mana di dalam helm tersebut itu dilakukan pengecekan deteksi apakah ini ngantuk atau tidak. Seperti ketika ngantuk maka ada kayak suatu aktuator yang entah itu ditutup atau apa itu bisa diperdebatkan nanti agar si sopir tersebut bisa bangun lagi, bisa nggak ngantuk lagi seperti itu. Nah, namun gimana cara mendeteksi kalau sinyalnya amburadul seperti ini? Loh, ketika dia ngantuk seperti ini sinyalnya, ketika dia nggak ngantuk juga hampir mirip. Nah, itu gimana caranya? Nah, secara sistem ini kita juga akan belajar terkait transformasi. Oh, ini kan data yang kita peroleh dari sensor ini kan time domain ya dalam ranah waktu kan. Ya karena kan by default kita sensor bekerja pada ranah waktu. Namun dalam ranah waktu ternyata kok sulit ditemukan perbedaan antara dia ngantuk dan tidak. Nah, sehingga kita bisa coba deh kita transformasi ke ranah frekuensi. Atau pada kasus ini lebih advance lagi yaitu short time Fourier transform itu tidak hanya pada ranah frekuensi. Kalau ini kan pokoknya ini semua, ini sampai sini itu dari time ke frekuensi. Dari time domain ke frekuensi domain saja. Kalau ini kan continuous, kemudian ini discrete. Ini discrete time Fourier transform, ini discrete Fourier transform, ini adalah versi cepat dari discrete Fourier transform. Nah, namun STFT ini dia adalah dari time menuju time frequency domain. Jadi tidak hanya frequency domain atau time domain, ini adalah time frequency domain. Sehingga ketika kita amati time frequency domain, kita peroleh yang sangat mencolok dari warnanya aja. Jadi warnanya kan terlihat ini bagian ini mencolok sekali, bagian ini juga mencolok dibandingkan yang jadi ini cenderung ke mendekati bawah, ini mendekati atas. Jelas terus sekali perbedaannya, sehingga ini memudahkan untuk dilakukan detection di sini, classification juga. Nah, sehingga untuk melakukan ini gimana caranya? Anda harus belajar continuous Fourier transform bab 4. Setelah itu dilanjut discrete time Fourier transform. Sayangnya Anda tidak cukup hanya belajar sinyal sistem, kalian harus juga belajar di semester berikutnya mengambil mata kuliah TPI Teknik Pengolahan Isyarat Digital untuk belajar discrete Fourier transform dan fast Fourier transform. Dan ternyata Anda setelah belajar TPI juga masih kurang. Anda harus belajar mandiri short time Fourier transform ini. Nah, short time Fourier transform ini kalau Anda paham secara teori ini bisa udah pada tahapan master tesis, tidak hanya deskripsi saja, namun bisa untuk master tesis kayak gitu. Sehingga sangat menarik, jadi milestone-nya sangat jelas bahwa sinyal sistem mata kuliah isyarat dan sistem ini sangat penting untuk ranah riset berikutnya, baik di ranah riset telekomunikasi, baik di ranah riset biomedics, ini kan biomedical engineering, mau apalagi elektro. Ya tentunya elektro itu sangat butuh karena kita selalu berinteraksi dengan sensor kayak itu. Kemudian, oke tadi saya bilang contohnya ya, selain Drowsiness, contohnya adalah pendeteksi kejujuran pada tes. Jadi di suatu negara itu, saya lupa negara yang mana, sempat ada uji coba bahwa dalam ruangan tersebut ketika ujian tiap anak dipakaikan helm, sehingga terdeteksi dia itu mencontek, melirik atau apa itu kelihatan dari deteksi EEG-nya, elektroencephalogramnya kayak gitu. Deteksi kejujuran dan lain sebagainya. Atau deteksi penyakit juga ada. Jadi kalau sinyal EEG seperti ini, berarti dia ini mengalami gangguan bagian ini seperti itu. Lebih detailnya tentu masuk pada ranah biomedical engineering. Nah, kemudian selain tadi, kan kita udah bicara tadi kok syarat kok time domain semua, Mas. Nah, contoh ini discrete spasial. Contohnya adalah misal kalian punya kamera. Kalau kamera kan gambar seperti ini. Gambar kok isyarat itu ceritanya dari mana? Oke. Jadi kita mulai dari ini. Ketika kita menjepret suatu gambar, kita akan peroleh ke objek tersebut terang sekali atau redup atau
tengah-tengah antara terang dan tengah. Nah, kalau kita ini brightness ya. Ini brightness. Jadi brightness-nya kita gambarkan ini kan XY, ini X, ini Y, kemudian kita gambarkan ada plotkan nilai brightness-nya seperti ini. Nah, namun ketika kita lihat sinyal ini kan isyarat sini kan cukup sulit ya karena ini 3 dimensi. Ketika Anda lihat dari sudut pandang ini, Anda hanya melihat bagian ini saja. Belakangnya Anda nggak bisa lihat karena ini harus diputar. Nah, ini kan harus untuk mulai jadinya harus pakai video. Itu kan nggak nyaman. Ya istilahnya butuh effort yang lebih, butuh storage yang lebih juga. Nah, gimana kalau kita warnai deh yang tinggi, kita warnai seperti ini dengan indeks warna seperti ini. Membantu, namun tetap kita nggak bisa melihat belakangnya atau tidak dalam satu sudut pandang kita nggak bisa melihat seluruh data yang terdapat pada range tersebut. Sehingga ada ide gimana kalau kita nggak kelihatan soalnya di sini. Nah, gimana kalau kita lihat aja dari atas? Dari atas, namun kita kasih indeks warna sehingga kita tahu betul tanpa kita melihat ketinggiannya kita tahu bahwa nilainya ini tinggi gitu loh. Oh, menarik sekali. Jadi konsep gambar adalah seperti ini. Jadi dia awalnya adalah isyarat 3 dimensi dengan sumbu mendatarnya adalah X dan Y dan sumbu tingginya adalah brightness. Kemudian kita lihat dari top dari atas sehingga namun dikasih indeks warna agar kelihatan oh ini tinggi brightness-nya, ini rendah, ini agak redup kayak gitu. Nah, namun pada perkembangannya kita nggak memakai indeks warna ini yaitu merah sampai biru karena ini berwarna, namun kita untuk jadi ada gambar grayscale, gambar abu-abu grayscale dan gambar berwarna. Nah, untuk gambar abu-abu, maka nilai tinggi ini adalah nilai brightness-nya. Semakin tinggi adalah putih. Ini adalah semakin tinggi, kemudian hitamnya semakin rendah seperti itu. Namun ada juga yaitu sinyal spasial yang ini kan skalar karena nilainya dari tinggi misalnya adalah 255, ini adalah 0. Untuk kasus 8 bit kan. 8 bit karena saya 256 kan. Tapi kan karena dia dari 0 maka 255 tingginya. Nah, ada juga untuk gambar warna berwarna itu juga suatu contoh isyarat yang tiap datanya berupa vektor, enggak cuma ini kan kalau ini kan skalar. Pada X ini, Y ini nilainya adalah sekian, skalar kan. Namun pada kasus ini dia vektor, katakanlah misal contoh adalah ini. Nilai misal ini agak biru atau apa ini. Ini kan terdiri dari RGB. R-nya adalah 0, kemudian green-nya adalah 255, blue-nya katakanlah ini adalah 200 misalkan. Jadi tiap misal ini adalah XY, ini adalah misal ini adalah di XY misalkan. Nah, jadi sehingga pada F X Y sama dengan vektor yaitu 0, 255, 200. Nilainya vektor seperti ini. Kalau tadi kan Fxy ini adalah suatu skalar. Ini kan discrete. Suatu nilai misalkan 120 atau 129 misalkan. Nilai konstan skalar kayak gitu. Nah, untuk gambar for your information, kalau kembalikan di library, gambar itu X itu ke kanan, Y itu ke bawah positif, itu aja. Namun, ya transformasi bisa kita buat sendiri, namun kebaikan library gambar untuk image processing adalah mengikuti koordinat seperti ini, X positif ke kanan dan Y positif ke bawah. Nah, kan tadi udah kita sempat bahas apa itu kayak kita menyebutkan kata convolution apa sih? Nah, convolution mungkin di buku ini kita hanya fokus pada konvolusi isyarat satu dimensi, namun kegunaannya yang terlihat contohnya adalah misalnya mudah dilihat adalah konvolusi isyarat kernel ini katakanlah sebagai GX ini dan ini adalah GY terhadap
isyarat input ini adalah IX misalkan. Nah, IX ini ketika dikonvolusi dengan isyarat GX, dia akan didapatkan suatu output didapatkan berupa gradien secara horizontal. Nah, jadi kita lihat ini adalah putih, hitam, putih, sehingga kita peroleh intensitasnya yang sangat tinggi di sini. Namun bagian untuk dikonvolusikan dengan GY, maka dia akan mengalami gradien yang cukup tinggi di ranah vertikal, namun di horizontalnya tidak, hanya di vertikal aja. Ini kalau kita lihat ini secara horizontal jelas terang sekali ya, ini hilang. Ini agak meredup. Namun di bagian vertikal ini hampir enggak, ini hampir kayak hilang dari sini, namun ini sangat jelas di sini. Sangat jelas di sini. Begitu. Nah, sehingga nah apa sih gunanya sih konvolusi? Emang konvolusi kita dapat gradien seperti gunanya apa? Contohnya adalah yang pernah saya gunakan adalah untuk white goal detection in humanoid robot soccer. Jadi, kita mau mendeteksi gawang putih di background yang putih. Gimana caranya? Kalau kita pakai filtering warna, ya tentu akan samar karena ini sama-sama putih. Yang kita manfaatkan ini namanya kita kelihatan di sini ada dish atau bayangan. Ini juga ada bayangan di sini. Nah, bayangan itu kan ini lampu. Ini lampu di sini. Sehingga kelihatan bayangannya kita manfaatkan sehingga kita bisa mendeteksi gawang itu dan kita bisa mengarahkan bola yang akan ditendang oleh robot ke gawang tersebut. Kayak gitu. Nah, kurang indah apa coba isyarat dan sistem ini? Banyak sekali kegunaannya. So, mari kita sukses bareng di perkuliahan semester ini. Nah, kita masuk pada subbab berikutnya, yaitu udah masuk pada transformasi independen variabel atau variabel bebas. Variabel bebas dengan buku yang sama. Oke. Transformasi variabel bebas itu ya kita punya modifikasi isyarat lah. Contoh advance-nya ya kita punya isyarat time domain EEG, kemudian kita butuh agar terlihat mencolok perbedaan beberapa kondisinya sehingga kita lakukan transformasi menjadi menggunakan short time Fourier transform mendapatkan time frequency domain, dari time domain menjadi time frequency domain. Nah, jadi intinya adalah kita pengen seperti ini sehingga kita butuh transformasi. Itulah transformasi variabel bebas. Yang ini ada awalnya adalah X T. Nah, ini jadi XF T. Kayak gitu. Yaitu kita pengen isyarat final yang diinginkan kayak itu. Namun pada kesempatan kali ini kita akan sampai advance seperti ini. Kita mulai dari transformasi variabel bebas dulu. Contohnya yang pertama adalah time shifting. Misal kita punya xn seperti ini. Data isyarat digital, isyarat diskrit seperti ini. Nah, kita pengen mentransformasi menjadi xn-3. Gimana caranya? Nah, kita punya xn adalah seperti ini. Oh, sorry. Ini adalah X. Oke. Ini kan X-1 sama dengan 3. Kemudian X0 sama dengan 5. Sama dengan 5, kemudian X1 sama dengan 1.
X2 sama dengan 3. Dan X3 sama dengan 2. Nah, sekarang kita pengen menggambar isyarat xn min 3. Kita pengen menggambar isyarat xn min 3. Xn min 3. Nah, kalau X kan kita mulai dari ini min 1 hingga 3. Nah, gimana kalau Z1N atau sama dengan Xn min 3? Nah, kita lihat di sini. Untuk X min 3, maka kita berawal dari X min 1 kan, berarti awalnya kita mulai dari Z1N berapa sama dengan Xn min 3 N berapa sama dengan X min 1 sama dengan 3. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa Xn berapa minus 3 sama dengan X min 1 sama dengan 3. Sehingga N berapa minus 3 sama dengan min 1. Sehingga ini adalah N sama dengan min 3 min 1 adalah 2. Sehingga saat Zn, sehingga nilai 3 ini, nilai angka 3 ini dimiliki oleh Z2. Sehingga Zn ini diawali nilai non-zero-nya saat N sama dengan 2. Nah, kemudian saat X0 sama dengan 5. X0 sama dengan 5. Saat X0 sama dengan 5. Maka setelah 2 berarti oke. Zn berapa sama dengan X N berapa minus 3 sama dengan X0. Sehingga ini adalah N berapa minus 3 sama dengan 0. N-nya sama dengan 3. Nah, berarti Z3 sama dengan 5. Nah, kemudian kita lanjut di akhirnya. Kalau tadi kan X0, Xn itu diawali dengan N sama dengan 1 hingga N sama dengan 3. Nah, kalau Zn kan diawali dengan N sama dengan 2, nah diakhiri dengan berapa? Kalau Zn. Berarti Zn diakhiri dengan Z pada N berapa akan sama dengan X min, X3. N berapa? Karena kan ini hanya digeser. Karena digeser itu shifting digeser, dia nggak akan merubah angkanya. Dia nggak akan merubah bentuk sinyal tersebut. Sehingga ya akan sama, cuma digeser aja. Namun kita perlu tahu kalau Xn kita diawali dari min 1 hingga 3. Nah, kalau Zn dia diawali berapa dan diakhiri berapa. Nah, kan ini Xn diakhiri di N sama dengan 3 nilai non-zero-nya. Kalau Zn di N berapa ini? Padahal satu sisi Zn adalah X N berapa minus 3 X3. Sehingga N berapa minus 3 sama dengan 3. N sama dengan 6. Sehingga
Zn-nya adalah tadi dimulai dari 2 sampai 6, 3, 4, 5, 6. Sehingga tadi 2 adalah di ini 3, ini 5, ini 1, ini 4, ini 2. Ini adalah Zn. Sama dengan X, N-3, itu. Nah, gimana kemudian untuk N plus 7? N plus 7, nah kita kan udah tadi tahu caranya. Nah, kita hanya fokus aja dulu karena kita tahu ini adalah selisihnya ini 1, ini 1, ini 1 semuanya, maka kita cukup melihat dari dia dimulai dari berapa dan diakhiri berapa. Karena Zn dan Z2n adalah Xn plus 7, maka kita berlaku pada Xn ini. Xn ini kan diawali daripada N sama dengan min 1 ya. Diakhiri pada N sama dengan 3. Xn ini maksudnya saat bernilai non-zero. Non-zero. Nah, sehingga kita pengen tahu Z2n ini, Z2n sama dengan Xn plus 7 ini, itu diawali pada N berapa, dan diakhiri pada N berapa untuk kasus saat bernilai non-zero-nya. Nah, kita cek aja berarti Z2n berapa yang sama dengan X min 1. Kayak gitu. Sehingga kan kita bisa padahal satu sisi adalah Z2n adalah nilai Xn plus 7, sehingga Xn berapa plus 7 sama dengan X min 1. Ya berarti N berapa plus 7 sama dengan min 1, N sama dengan min 8. Nah, diakhiri dengan Z2N berapa? Yang sama dengan X 3. Berarti kan status Z2N adalah X N berapa plus 7 sama dengan X 3. Nah, sehingga N-nya adalah, dan temannya harus sama, N-nya adalah sama dengan minus 4. Sehingga nilai Z2N-nya adalah seperti ini. Kita mulai dari minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4. Dan urutan seperti ini. 3, 5, 1, 4, 2. 3, 5, 1, 2. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di situ. Dari min 8 sampai minus 4. Nah, coba kita cek misal, kita cek seperti ini, apakah benar bahwa misal Z2, misal 1 misalkan. Maka kita akan beroleh X1 plus 7 sama dengan X8. X8 nilainya berapa di sini? X8 nilainya adalah 0. Apakah benar di Z21 adalah 0? Ya, ini benar, karena ini kan 0 semua. Ini 0 semua. Ini 0 semua. Kayak gitu. Kemudian kita cek misalkan Z2 sama Z2 min 6 sama, maka akan sama dengan X min 6 plus 7 sama dengan X1. Apakah Z2 min 6 sama dengan X1? Ya benar, dia di tengah. Dia juga di tengah di sini. Kayak gitu. Sama dengan 1. Sehingga sesuai, intinya adalah ketika
karena kita tahu kita pengen menggeser, kemudian kita cek apakah sama ketika kita panggil nilai X ini, apakah sama dengan awal. Bahwa X1 adalah sama dengan 1. Ya, sama itu. Kemudian berikutnya adalah ini. Nah, transformasi variabel bebas yang time shifting adalah dia tidak merubah bentuk sehingga bentuknya tetap sama. Kemudian N0 dan T0 positif, dia adalah versi tunda dari Xn. Nah, positif tadi kan, kalau positif kita lihat yang Xn itu kan dia mulai dari min 1. Dia Xn itu dimulai dari min 1. Dari N sama dengan min 1 dia udah punya nilai non-zero itu loh. Xn. Namun untuk Xn min 3 ternyata dia baru dia dapat nilai non-zero baru saat N sama dengan 2, sehingga dia tertunda. Dia tertunda 3, sehingga namanya sebagai delayed version of Xn, karena dia tertunda. Yang Xn aja saat N sama dengan 1, dia udah punya nilai ini. Kok yang Xn min 3, dia baru dapat nilai ini saat dia masuk ke N sama dengan 2. Berarti kan dia tertunda. Namun untuk N adalah, kalau N-nya positif, berarti kan Xn min 0-nya adalah negatif kan, berarti ini kan N0-nya di sini. Nah, kemudian untuk kasus ini, untuk kasus N0 dan T0 negatif, sehingga ini adalah negatif, ini adalah positif. Ini positif, maka dia ada advance version atau percepatan. Percepatan di sini bukan percepatan yang turun dari kecepatannya, tapi di lebih cepatnya, sehingga lebih enak pakai advance version of Xn dan Xt. Nah, yang awalnya Xn dia dapat nilai ini tuh baru dia dapat nilai ini saat N sama dengan min 1. Nah, saat Xn plus 7 ini dia udah dapat nilai ini saat N baru sama dengan minus 8, sehingga dia lebih cepat dapatnya. Itu logika yang dipakai seperti itu. That's good advanced version of Xn. Nah, kemudian transformasi variabel bebas, contoh lain ada time shifting. Nah, kasus tadi kan kita cukup lihat lihat awal dan akhirnya. Itu cukup itu cukup ya, karena bentuknya tidak akan berubah. Begitu juga dengan ini. Kita sebenarnya cukup dengan melihat awal dan akhirnya saja. Walaupun ini terjadi perubahan pattern sinyalnya, ini ke sini, ini ke sini. Namun kalau karena ini selisihnya sama, ini satu ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu, dan sama, sehingga kita cukup melihat awal dan akhirnya aja, kemudian ini menyesuaikan kayak gitu. Namun kalau ini berbeda, misalnya ini adalah min 2, tiba-tiba min 1 berubah nilai 0, kemudian baru di N sama dengan 0 ada nilainya. Nah, itu mungkin ada lebih harus memperhitungkan yang 3 titik, yaitu mungkin di sini kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk time shifting untuk sinyal continue. Sinyal continue. Sebenarnya time shifting itu bisa kita amati dari bentuk fungsinya. Ini fungsi apa, kemudian kita shifting dalam nilai fungsinya. Misal ini adalah, kalau kita lihat ini kan dari N satu berarti kan X min 1 per X2-nya adalah 7 min 1 sama dengan N min N plus 2 per 3 plus 2, sehingga X ini 6 baik 6 per ini 7, ini 1, ini 6. Kemudian ini adalah ini 1. Ini 1 kan sini bentuknya, 1 sini. 1 plus 2, ini 3, 2, N plus 5. 2N plus 5, kemudian ini X1-nya adalah ini. Kemudian X2-nya adalah ini. X2-nya adalah X2 min X2 plus 1, ini adalah
7 plus 1 sama dengan N min 1 bagi dengan 3 min 1. Dan bagi kurangi 2, 4. X2 sama dengan 4N minus 3. Nah, bisa aja kita lakukan dari fungsi ini, namun itu hanya berlaku pada fungsi yang punya pola seperti ini, sehingga tidak bisa berlaku pada sinyal isyarat yang tidak berpola, yang seperti ini. Nah, toh dengan cara seperti ini lebih mudah, sehingga kita pakai cara seperti ini saja, karena interestnya lebih ke sana, tidak interestnya pada nilai fungsi itu sendiri, tidak. Berbeda nanti kalau pembahasan pada isyarat genap ganjil dan berikutnya kita perlu dengan itu. Nah, kemudian bagian ini, time shifting ini, nah ini kita perlu mengamati, sebenarnya ini, karena kalau selama time shifting kita hanya perlu mengamati titik awal dan titik akhirnya aja, karena tengahnya akan range-nya tidak akan berubah. Nanti kalau scaling baru kita mengamati titik perubahan-perubahannya. Nah, sehingga kita lihat di sini X-min 3T, XT itu diawali dari min 3 dan diakhiri dari min 4. XT diawali dari T sama dengan min 3, diakhiri T sama dengan 4. Nah, kita ditanyakan XT min 5. Kenapa saya selalu mendefinisikan fungsi baru di sini, yaitu Z1T atau Z2T. Itu memudahkan kita untuk menjelaskan bagaimana ininya, bagaimana pergeseran pencarian N awal atau T awal, T akhirnya. Soalnya kalau kita langsung pakai XT min 5 ini diawali dari mana, itu akan mungkin bagi yang paham, namun itu agak ambigu dalam penulisannya, kayak gitu. T4. Nah, bagaimana dengan Z1T sama dengan XT min 5. Jadi diawali berapa? T sama dengan berapa? Kemudian diakhiri saat T sama dengan berapa? Begitu juga untuk Z2T sama dengan X T plus 3. Ini diawali T sama dengan berapa? Diakhiri T sama dengan berapa? Nah, ini yaitu kita mulai dari Z1T berapa, itu sama dengan X min 3. X min 3. Jadi X min 3 ini akan ditaruh di mana di Z1T nilai ini. Nah, sehingga kita padahal satu sisi Z1T adalah nilainya XT min 5. Sehingga XT berapa minus 5 sama dengan X min 3. Sehingga T sama dengan min 3 plus 5. Dia diawali dari ini di 2. Ini 2, kemudian diakhiri di Z1T berapa sama dengan X 4. Ini gas X T berapa min 5 sama dengan X 4. T sama dengan 9. Nah, ini diakhiri di 9. Sehingga kita akan beroleh ini adalah min 3, ini dari 2 hingga 9. Diawali dari 2, 9. Sesuai. Nah, sedangkan ini berapa? Ini 4 ya, karena bentuknya tidak berubah. Ini min 3, min 1, selisihnya 2, ini juga selisih 2, nggak berubah, karena dia time shifting aja. Gimana kemudian yang ini, Z2T? Z2T, T plus 3. Nah, ini diawali berapa? Z2T berapa? Plus 3 sama dengan X min 3. Sehingga, maaf. XT, Z2T berapa? Nah, ini adalah XT berapa? Plus 3 sama dengan X min 3.
adalah T sama dengan 6. Kemudian ini adalah Z2T berapa sama dengan X 4. Z ini X T berapa plus 3 sama dengan X 4. Jadi T sama dengan 1. Jadi sorry, ini minus 6 ya, minus 6 ya, minus 6 ini 1. Jadi dia diawali di minus 6, diakhiri di 1 kayak gitu. Nah, untuk contoh ini tim reversal. Nah, untuk contoh yang ini silakan do yourself karena ini udah kira-kira dengan konsep contohnya apakah sesuai bahwa ini diawali min 2 sampai 3, kemudian xn min 5 apakah diawali dan diakhiri di sini, dan xn plus 3 apakah diawali di sini diakhiri di sini. Silakan do yourself untuk latihan. Kemudian ini bukti proof-nya gimana? Do yourself. Itu untuk latihan aja. Aku paham. Kalau Anda paham berarti Anda bisa membuktikan bahwa itu benar. Kemudian time reversal. Time reversal ini urutannya bentuknya udah nggak berubah, tapi range-nya tetap sama. Jadi dari min 2 sampai 3 berarti kan lebarnya ini 5 kan? Atau ada 6, 5 plus 1 atau ada 6 datanya. Namun time reversal urutannya akan berbalik, namun jumlah datanya tetap sama kayak gitu. Jumlah datanya akan tetap sama. Nah, gimana caranya? Konsepnya hampir sama. Misal ini adalah xn. Xn ini time reversal. Time reversal. Nah, xn diawali di n sama dengan minus 2, diakhiri n sama dengan 3. Kemudian gimana kalau x min n? Dengan Z1n sama dengan x min n diawali di n sama dengan berapa, diakhiri di n sama dengan berapa. Nah, ya kita cek sama aja, caranya sama aja, itu Z1n berapa sama dengan x min 2, sehingga ini adalah x min n berapa sama dengan x min 2, berarti n sama dengan 2. Kemudian Z1n berapa sama dengan x 3, n berapa, x minus dari n sama dengan minus 3. Dia diawali dari minus 3, diakhiri di 2. Dengan dibalik dengan bahwa dengan saat n sama dengan 2, nilai dari Z2 adalah sama dengan x min 2, dan saat Z minus 3 adalah sama dengan x 3. Ini saat dia di min 3, dia sama dengan x saat x3. Kemudian saat dia di 2, dia sama dengan saat di minus 2. Seperti ini. Ini adalah time reversal terhadap titik n sama dengan 0. Nah, ini kan ketika time reversal dari xn adalah x min n. Nah, gimana kalau untuk continue-nya? Continue-nya caranya sama. Ini do it yourself. Buktikan bahwa proof that it is right. Caranya sama. Kemudian ini
Jadi ketika kita punya xt, kita punya xt, atau ya kita langsung buat aja. Xt dicerminkan terhadap t sama dengan 0 itu diperoleh x minus t. Namun gimana kalau xt plus a? Kan ini cuma satu dalemannya, tinggal diminuskan aja. Namun kalau t plus a, yang diminuskan mana ini? Apakah t plus a-nya atau terhadap t sama dengan 0? Apakah min t plus a atau x min t plus a gini aja? Nah, ini benar, ini salah. Nah, kenapa? Itu keuntungannya kita mendefinisikan isyarat baru zt. Misal kita bingung ini, kan xt plus a, misal let zt sama dengan xt plus a. Kalau ini kan kita udah tahu bahwa kalau xt dicerminkan terhadap t0 sama dengan x minus t. Ini zt dicerminkan terhadap t sama dengan 0 diperoleh z minus t kan? Ya, jelas kan? Nah, karena z minus t maka z minus t sama dengan x minus t plus a. Ya, karena ini yang t-nya aja yang diminuskan, maka ini juga t-nya aja yang diminuskan. Nah, kita bisa lihat di sini validasinya bahwa perbandingannya. Kalau xt adalah ini, kemudian kita pengen mencerminkannya, otomatis kan ini akan kita lihat mencerminkan, berarti yang ini min 3 akan jadi 3 di sini, kemudian 4 jadi minus 4 ini. Kayak gini. Nah, gimana kalau ini ada xt plus 3, kita pengen mencerminkannya, maka harusnya kan ini di sini ada minus 1, kemudian ini adalah minus 6, jadi 6 di sini. Nah, kalau kita buktikan minus t kan, kalau ini kan berarti z bat t sama dengan x min t plus 3. Jadi kurang dengan x min t min 3. Nah, kita peroleh nilai ini. Kita peroleh x t minus 3. Kita peroleh dari ini dari min 7, ini hingga 0. Ini kan bukan pencerminan dari, it's not pencerminan, not time reversal of this. Karena jelas itu bukan pencerminan, ini dari 1, ini dari 0, kan tidak seperti itu, walaupun terbalik kayak gitu. Kemudian time reversal terhadap bukan t sama dengan 0 tapi t sama dengan b. Nah, ini bisa dipahami seperti ini. Kita punya misalkan ini kan katakanlah ini adalah T1 ya. Ini T1. Ini T2, ini T3. T1, T2, T3. Ini adalah B. Sehingga pencerminannya pastinya adalah misal kita punya ini. Kita anggap diskret dulu ya. Kita anggap sinyal diskret dulu. T2, T3. Nah, kita punya B di sini, maka pencerminannya, pencerminannya pastinya di sini adalah T1 minus B. Ya, T1 minus B. Kalau sini T2, bukan. Sorry. Jarak sini, itu adalah T1 minus B. Nah, karena pencerminan, maka ini jaraknya akan sama. Jaraknya sama, maka ini adalah juga
T1 minus B. Nah, ini berapa ini? Ini adalah sama dengan T1 dikurangi 2 kali T1 minus B. Sehingga sama dengan min T1 plus 2B. Begitu juga untuk T2. Untuk T2, ini adalah minus T2 plus 2B. Dan berikutnya. Sehingga kita peroleh, katalah ini adalah Zn, ini adalah Z, ini adalah ZT, ini adalah ZT. Biar nggak kesannya, nah ini loh, kita fokus gini aja. Nah, seperti ini. Sehingga kita peroleh bahwa ini katalah ini kita definisikan sebagai Z1T, maka kita peroleh bahwa Z1T, sorry, ini adalah XT kan, kemudian Z1T kan kita akan peroleh seperti ini. T1 aksen ya talah. Ini T1 aksen, T2 aksen, T3 aksen. T3 aksen. Nah, kita akan peroleh bahwa Z1T ini sama dengan X salinnya Z1T. Nah, kita peroleh bahwa Z1 T1 aksen itu kan sama dengan Z1 min T1 plus 2B. Nah, nilainya itu sama dengan X T1. Nah, sehingga ini bisa disebut sebagai Z1 min T1 plus 2B itu sama dengan X min T1 plus 2B plus 2B. Ya enggak? Seperti ini. Karena ini adalah min T1 plus 2B adalah sama dengan T1 aksen, maka kita peroleh bahwa Z1T aksen adalah T1 aksen, sehingga Z1T aksen sama dengan X min T1 aksen plus 2B. Begitu juga dengan Z2T. Z1 T2 aksen juga sama dengan X min T2 aksen plus 2B. Itu juga dengan 3 aksen, Z1 T3 aksen min T3 plus 2B. Dan ini ada aksennya, Sehingga kita bisa tentukan bahwa Z1 T1 aksen, T aksen atau Z1T langsung secara general Z1T adalah sama dengan X min T plus 2B. Nah, ini kita amati bahwa ini adalah pencerminan XT terhadap T sama dengan B. Nah, ini bisa diverifikasi bahwa saat B sama dengan 0 atau dicerminkan terhadap T sama dengan 0, kita peroleh bahwa Z1T sama dengan X min T plus 0. 2 kali 0.
X min T ini valid seperti ini. Bisa dilihat bahwa ini X min T plus 2P ini dari 4, karena disurunkan 1 ini adalah 1, caranya adalah 1, cara ini juga 1, berarti ini 2, ini adalah 5, ini 1, ini 6, 0, kayak gitu. Nah, kemudian, antara reverse dan shifting itu tidak merubah bentuk, walaupun reverse adalah mengubah urutan, namun tidak merubah bentuk. Kemudian adalah time scaling. Time scaling di sini ini merubah bentuk jelas karena dia termampatkan yang awalnya range-nya adalah range-nya di sini 7 menjadi tinggal tergantung scaling-nya tadi. Ini menjadi 2,5. 3,5. Sehingga kita nggak cukup kalau bentuknya ada perubahan seperti ini, kita nggak cukup lihat di awal dan akhir aja, namun kita juga lihat di titik perubahannya di sini yaitu saat min 1. Nah, mari kita lihat di sini, kita masuk ke time scaling. Ini time scaling. Time scaling xn, xt terjadi dimulai di n sama dengan minus 3, diakhiri n sama dengan 4, dan terjadi perubahan di n. Ini dia continue dan t sama dengan min 1. Sehingga untuk Zn, Z1T sama dengan X2T, nah itu terjadi diawali di T sama dengan berapa, diakhiri di T sama dengan berapa, dan di T sama dengan berapa. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Z1T berapa sama dengan X min 3 di awalnya X. Sehingga Z1T terus sama dengan X2T berapa sama dengan X min 3. Sehingga T-nya sama dengan minus 1,5. Kemudian di akhirnya Z1T berapa kemudian X 4. Ini adalah X2T berapa kemudian X4, T sama dengan 2. Kemudian terjadi perubahannya di Z1T berapa sama dengan X X-nya di min 1. X min 1 dan X2T berapa X min 1 sehingga T sama dengan min 0,5. Nah, kita cek di sini. Ini dari min 1,5, min 1,5 ini
2 kurangi 1 kurangi min 1,3, bukan, ini ada min 3 min 1 berarti selisih 2. Yang di sini menjadi, ini di lokasinya adalah di T sama dengan min 0,5. Awalnya adalah 1,5 jadi min 0,5, tinggal selisih 1, awalnya selisih 2. Pengampatan menjadi 2 kali pemamutannya. Kemudian untuk ini adalah namanya shrinking, pemamutan. Yang ini adalah stretching. Sebentar, saya minum bentar. Baik. Stretching ZT. Untuk Z2T sama dengan XT per 2. Nah, ini tadi kan diawali ini Z2T berapa sama dengan X min 3, sehingga padahal statusnya ada X adalah Z2T adalah XT per 2. Berapa per 2 sama X min 3, ya T adalah minus 6. Kemudian Z2T berapa sama dengan X4, X T berapa per 2, T sama dengan 8. Nah, yang tengah adalah di min 1 ya. Z2T berapa sama dengan X min 1, XT berapa per 2 sama dengan X min 1, T sama dengan minus 2. Nah, berarti dia diawali di min 6, perubahannya di min 2, diakhiri di 8. Kita cek. Min 6, perubahannya di min 2 ini, kemudian diakhiri di 8. Benar. Nah, hal yang unik terjadi di time scaling untuk discrete. Time scaling discrete sinyal. Ini seperti ini. Nah, kenapa? Karena unik, karena n ini dibatasi hanya untuk pada nilai integer. Pada nilai integer, mari kita lihatlah langsung. Pada sini ya, kita langsung satu-satu ini, karena nggak berpola, karena tidak berpola. Sinyalnya tidak berpola. Misalnya tidak berpola, maka kita lakukan satu-satu. X2 adalah sama dengan 3. Kemudian, oke. Maka kita pengen ngecek nilai 3 ini akan muncul pada Z berapa. Jika Z1N adalah sama dengan 3N, atau X 3N. S3N, kira-kira nilai 3 ini muncul di Z1N ini, kira-kira nilai 3 ini akan muncul di isyarat Z1N pada N keberapa, kayak gitu. Pada N keberapa, nah kita lihat bahwa Z1N berapa sama dengan X2. Nah, kemudian ini padahal Z1N adalah X3N, berarti X3N berapa
X2 sehingga N sama dengan D2/3. Not integer. Berarti maka X2 sama dengan 3 doesn't exist in sinyal Z1N sama dengan X3N. Ini doesn't exist di sini. Karena harapannya kan dia muncul di nilai Z2/3. Nah, kan nggak boleh karena kita udah konvensi bahwa sinyal diskrit hanya boleh N-nya integer kayak gitu. Nah, kemudian untuk X3 itu adalah sama dengan 7. Nah, Z1N berapa? Sama dengan X3. Padahal X3N berapa? Sama dengan X3. Berarti N sama dengan 1. Sehingga kita putuskan bahwa then Z1 adalah sama dengan X3 sama dengan 7. Ini adalah exist. Nah, kemudian gimana kalau X4 sama dengan 5? Kira-kira ini akan muncul di Z di N keberapa pada sinyal Z? Ini akan muncul di N berapa pada isyarat Z1N. Nah, kita cek langkahnya sama. Z1N berapa? Sama dengan X X4 ini, X4. Nah, ini adalah X4 di N sama dengan 4/3. Nggak boleh is not integer, then is not defined, then value X4 sama dengan 5 doesn't exist in sinyal in plot of sinyal Z1N. Nah, seperti berikutnya, kita akan dihadapkan pada something yang berbagian dengan 3, sehingga yang eksis hanyalah N sama dengan 3. Yang eksis di isyarat Z1N sama dengan X3N hanyalah nilai Xn untuk N berkelipatan 3. Sehingga kita hanya dapatkan yaitu Z1N sama dengan X3N, sehingga Z1 X3 sama dengan 7 dan Z1 2 sama dengan X6 sama dengan 4. Itu yang lainnya tidak ada.
Ini benar-benar tidak hanya merubah lebarnya, tapi juga hilang, ada informasi yang hilang juga. Kemudian untuk yang ini, jadi untuk data untuk isyarat diskrit tidak melulu, tidak hanya pada shrinking and stretching saja, tapi juga ada hilang data juga. Nah, kemudian untuk Z2N adalah sama dengan X3N per 5. Ini bisa kita ambilkan langsung dari data XN, bisa diambil atau diacu. Dari isyarat XN langsung atau dari Z1N. Mengingat Z1N sama dengan X3N. Sehingga Z2N sama dengan 1/5 kali 3N sama dengan Z N per 5. Z1N per 5. Nah, Z1N per 5 karena Z1 hanya eksis untuk Z1 1 sama dengan 7 dan Z1 2 sama dengan 4, maka Z2N berapa sama dengan Z1 1, pada Z2N atau sama dengan Z1 N per 5 berapa sama dengan Z1 1, berarti N sama dengan D5. Kemudian Z1 Z2N berapa? Kemudian Z1 2 adalah Zn berapa per 5 sama dengan Z1 2 Z1 2 sehingga N sama dengan 10 5 dan 10 dan yang lainnya 0 ya gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian transformasi variabel bebas, kalau tadi kan kita udah kalau ini kan namanya time shifting. Kemudian ini adalah time scaling. Nah, gimana kalau kita mau men-scaling XT plus B? Tadi kalau XAT kan dia X scaling, the scaling of XT. Tapi kalau XT plus B gimana? Ya, tadi caranya kita definisikan variabel baru bahwa Z1T sama dengan XT plus B, maka hasil scaling dari Z1T yaitu ZAT, Z1T menjadi ada Z1AT, ada sama dengan XAT plus B, bukan XA dalam kurung T plus B ya. Kita bisa lihat di sini. Ini XT, kemudian ini digeser 2, plus 2 berarti ke kiri, min 2 jadi min 4, ini, sorry, ini plus 2, ini min 3 jadi min 5. Kemudian min 1 jadi min 3. Kemudian 4 jadi 2 sini. Nah, setelah ini adalah X 4T plus 2. Kalau dikali 4T berarti dibagi 4 ya. Bagi 4 min 5 jadi min 1,25. Min 1,25. Dan ini adalah jadi sorry.
Nah, di bagian ini adalah asalnya adalah minus 3 ya. Minus 3 tadi T sama dengan minus 3/4. Minus 0,75. Minus 0,75. Kemudian yang sini T sama dengan 2 dibagi 4. Berarti 0,5. 0,5. Nah, kita mau dari ini kemudian mau di reverse. Berarti S-1,25 di sini harus 1,25. Ini harus 0,75 dan sini harus minus 0,5 kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk transformasi variabel bebasnya. Untuk isyarat ganjil dan genap dan selanjutnya akan saya kasih di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.